Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Oke, sebelumnya kembali lagi dengan aku di channel YouTube aku, yaitu Belajar with Fanny. Nah, kali ini di video kali ini aku akan bagikan ke kalian sebuah simulasi atau tutorial cara merakit komputer dan instalasi komputer dengan menggunakan sebuah website dari Cisco IT Essential Virtual Desktop. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelumnya untuk melakukan perakitan ini aku menggunakan sambungan internet. Ini wajib ya, karena dia menggunakan, maksudnya harus terhubung dengan internet. Terus untuk linknya ini didapatkan dari dokumen dalam bentuk WinRAR. Jadi nanti tuh masuk ke Microsoft Edge, tapi kita nggak menggunakan Microsoft Edge karena kalau dari komputer Fanny sendiri itu nggak bisa dibuka, sedangkan kalau linknya disalingkan ke aplikasi Use Browser yang warna kuning, nah itu bisa dibuka. Jadi begitulah cara cara Fanny bisa masuk ke dalam website ini. Oke, langsung aja. Untuk aplikasi dan dokumennya nanti akan Fanny bagikan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke simulasinya. Nah, pertama ini di-skipkan. Ini kan bahasa Inggris ya. Kalau mau dibaca juga boleh. Langsung kita skipkan. Nah, untuk step pertama itu adalah kita harus memasang power supply. Jadi misalkan teman-teman ingin merakit komputer nih. Nah, kita tuh harus pasang power supply-nya dulu di papan CPU-nya. Nah, ini power supply, kita klik sekali, lalu kita putar. Nah, mohon diperhatikan ya teman-teman, untuk lubang colokannya ini harus di dekat bagian sini, di bawah yang tempat ini, yang di sebelahnya itu ada kipas. Coba kita masukkan ya. Nah, ini benar, berarti harus di bagian sini. Kemudian kita pasang bautnya, kita klik OK. Jadi power supply sudah terpasang, aman guys. Kemudian kita harus pasang motherboard atau papan ibu yang isinya ini adalah CPU yang sebenarnya. Jadi kadang kita nyebut CPU itu kan yang besar, padahal isinya itu CPU, sedangkan semuanya itu bukan CPU, teman-temannya CPU lah, bisa dikatakan seperti itu. Ini bisa kita pasang CPU dulu atau RAM-nya dulu boleh. Di sini aku pasang RAM-nya. Nah, bagian yang gerigi ini harus di depan dari arah kita memandang CPU. Nah, terus ini jangan lupa kita kaitkan atau kita jepit. Kemudian RAM yang kedua jangan lupa sama ya guys. Kita pasang. Ini memang nggak mau guys, bukan dari laptopnya, memang seperti itulah. Jadi kita harus sabar. Baru kita kaitkan lagi, bukan kaitkan tapi kita jepit. Nah, perhatikan di sini kan kecil ya, di sini agak manjang, sedangkan ini manjang, ini kecil. Jadi kita kaitkan. Nah, jangan lupa ini dijepit juga ya, seperti itu. Lalu kita campurkan semacam suntikan gitu. Nah, untuk apa ya, untuk fungsi-fungsi dari segala
teman-temannya CPU ini ya, nanti akan Fanny tuliskan di deskripsi. Jadi supaya mengefektifkan waktu videonya, dan kalau Fanny jelaskan mungkin agak berbelit, jadi nanti bisa Fanny sampaikan lewat tulisan di deskripsi. Lalu ini kita pasang kipas CPU. Jadi ini CPU itu dilindungi sebuah kipas guys, bukan dilindungi sih sebenarnya, supaya dia itu tetap dalam keadaan dingin. Jangan lupa yang baut yang besar tadi itu dipasang, lalu jangan lupa ini harus dipasang guys, karena kalau nggak dipasang pasti bakalan nggak terhubung, laptopnya akan mati. Kemudian kita install motherboard, atau kita pasangkan motherboard ini ke papan yang besar ini. Kipasnya harus dekat dengan power supply yang di atasnya tuh. Nah, untuk bautnya ini jumlahnya harus lengkap ya guys, harus 10. Kalau nggak lengkap berarti dia nggak terpasang dengan sempurna. Ini udah, sekarang kita masuk ke updater card. Nah, ini semacam papan gitu, harus pertama kita pasang yang di tengahnya dulu, harus dipasangkan ya guys. Ini untuk nama-nama dan fungsinya nanti akan Fanny sampaikan ya. Untuk bautnya juga dipasangkan. Lalu jangan lupa kita masuk ke internal drive. Drive itu semacam penyimpanan ya guys. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Lalu kita masukkan. Jadi yang bagian atas itu bentuknya semacam kaset. Jangan lupa bautnya guys, supaya dia terkunci. Oke, sekarang kita masuk ke bagian drives in external BIOS. Nah, ini kita masukkan DVD-nya. Jadi ini jelas ya bagian atasnya yang mana, sesuaikan dengan tulisannya, itu nggak boleh terbalik DVD. Nah, baut, pasang bautnya. Kemudian floppy drive. Jadi penyimpanan itu sebenarnya banyak ya guys, beda-beda, ada yang menyimpan memori, menyimpan multimedia. Nanti akan Fanny sampaikan penjelasannya di kolom deskripsi. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita masuk ke internal cables. Nah, kalau untuk internal cables ini harus benar-benar harus benar-benar teliti guys, karena satu kabel aja yang nggak terpasang itu bakalan fatal, dia nggak bisa hidup atau bisa menyebabkan terbakar. Makanya pertama kita harus masukkan yang patah kabel. Nah, untuk memasangkannya tuh juga harus diingat yang gerigi ini harus di atas. Kemudian kita pasang di sini, lalu di sini. Berarti yang kuning tadi itu setelah memasangkan itu sambungannya ke situ gitu. Kemudian floppy cable. Untuk fungsinya tenang, nanti Fanny akan sampaikan di deskripsi box. Kenapa dia tidak bisa ya guys? Kemudian sambungannya kita klik di sini. Jadi setelah kabelnya satu tersambung, itu ada sambungannya lagi guys. Nah, setelah ini kabel SATA.
Fungsi kabelnya pun beda-beda nih guys. Dipasangkan ke drive yang tadi nih. Kabel yang ini dipasangkan ke sini. Bentuknya diperhatikan, di sini ada kotak, di sini ujungnya yang seperti ini ada di sini, berarti ini terbalik. Kita putar lagi, nah seperti ini guys. Terus ini yang gerigi-gerigi ini jelas karena bentuknya sangat besar. Kita tahu di mana tempatnya dia dipasangkan. Yang ini dipasangkan ke sini, dicolok guys. Terus ini dipasangkan di sini. Ini bentuk kabelnya beda-beda ya, tapi tetap harus teliti ya, jangan sampai kita meninggalkan kabel yang belum dipasangkan. Nah, ini ditaruh di sini ya. Dan yang terakhir adalah ini ujungnya harus diklik, taruh di sini. Kabelnya ini penting banget, harus diketahui. Memasangkan semua benda-benda atau bagian-bagian keluarga dari teman-temannya CPU ini guys, supaya terhubung. Kemudian ini udah selesai internal cables, kita masuk ke external cable, artinya kabel yang berada di luar papan CPU ini. Bukan papan CPU sih namanya. Langsung aja kita pasangkan bautnya supaya dia tidak bergerak. Kemudian kita pasang kabel monitor. Nah, kabelnya udah sering kita lihat ya guys, tidak asing, seperti colokan colokan. Kemudian kita kabel keyboard. Nah, untuk yang ini harus sebelah sini kanan, yang bagian pipihnya itu ke kanan, supaya kita tidak bingung. Kita ingat di sini karena bentuknya ya seperti itulah. Kalau ingat bentuknya ya boleh aja. Kalau mau cepat kan kita harus ingat bentuk yang paling mudah diingat. Nah, yang tadi itu kabel USB, kabel MOS, kemudian kabel USB itu kayak kabel bisa colokan untuk HP atau apa, atau flashdisk juga bisa guys. Kemudian kabel Ethernet, bentuknya seperti ini guys. Kemudian wireless antenna, dan yang terakhir adalah power cord. Nah, ini adalah kabel yang memasangkan power supply-nya. Tada! Akhirnya selesai juga perakitan dan instalasi komputer. Baik teman-teman semuanya yang menonton, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, dan semoga dari tutorial ini dengan pembawaan yang sangat-sangat kurang menyenangkan ini bisa membantu kalian, baik memberikan pengetahuan sekecil apapun itu. Sekian dari tutorial simulasi ini. Untuk fungsi-fungsi dari semuanya ini akan Fanny sampaikan di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga membantu.